Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar IPA tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini Ibu akan membahas IPA tema 2 subtema 1 dan 3. KD 3.3. Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuannya agar makhluk hidup, tumbuhan dan hewan dapat tetap bertahan hidup. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Bentuk penyesuaian diri atau adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya adalah adanya perbedaan ciri khusus pada tubuh setiap makhluk hidup. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Teman-teman bisa buka halaman 80-81. Tumbuhan di lingkungan kering disebut xerofit. Contoh, pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Ini contoh lidah buaya. Batangnya dilapisi lilin untuk mencegah keluarnya air yang berlebihan. Akar panjang dan melebar luas ke dalam tanah agar bisa menyerap banyak air. Ini adalah contoh dan ciri-ciri dari tumbuhan xerofit. Yang kedua adalah tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi, disebut halofit. Contohnya adalah bakau. Lingkungan berkadar garam tinggi di mana saja, yaitu laut, muara sungai, pantai, dan rawa-rawa. Contohnya, maksudnya, ciri-cirinya adalah tanahnya berlumpur dan berpasir, sedikit mengandung oksigen. Ini adalah contoh pohon bakau. Nah, bentuk adaptasi halofit. Yang pertama, akar napas di atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Yang kedua, akar tunjang untuk menopang di tanah yang berlumpur dan menahan ombak. Yang ketiga, daunnya kaku, tebal, dan licin untuk mengurangi penguapan dan penyimpanan air. Yang terakhir, bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya adalah tumbuhan di lingkungan air yang biasa disebut hidrofit. Contoh tumbuhannya adalah teratai, eceng gondok, dan kangkung. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, dan daunnya muncul ke permukaan air. Teman-teman bisa lihat gambar ini, yaitu pohon kangkung. Bentuk adaptasi hidrofit. Pertama, daun lebar untuk mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan air. Yang kedua, daun berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk. Yang ketiga, pelepah daun berongga sebagai tempat udara. Yang keempat, melakukan gutasi, yaitu pengeluaran tetes air menjadi ujung daun.
Yang kelima, pangkal tangkai daun berongga untuk membantu mengapung di permukaan air. Dan yang terakhir, akar lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Selanjutnya yaitu tumbuhan di lingkungan lembab yang disebut hygrofit. Contohnya ada begonia, tumbuhan paku, dan pakis. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar dan menggulung. Ini adalah contoh tumbuhan pakis. Bentuk adaptasi hygrofit. Yang pertama, daun memiliki hidatoda atau stomata air di ujung daun untuk mengeluarkan kelebihan air karena proses penguapan lambat melalui proses gutasi. Yang kedua, daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang ketiga, daun memiliki banyak stomata. Selanjutnya, tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen beradaptasi dengan memakan serangga. Contoh tumbuhannya adalah kantung semar dan Venus. Ini adalah contoh tumbuhan kantung semar. Bentuk adaptasi kantung semar. Daun berbentuk piala yang mengeluarkan nektar. Nektar itu adalah cairan manis bahan pembuat madu untuk memikat serangga datang. Yang kedua, dinding daun licin agar serangga yang hinggap jatuh ke cairan daun. Ini adalah contoh tumbuhan Venus. Bentuk adaptasi Venus yaitu daun mempunyai bulu dan engsel. Catatan, jika tidak ada serangga yang terjebak, maka tumbuhan melakukan fotosintesis. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Teman-teman bisa buka halaman 82. Nah, ini adalah bunga Rafflesia, mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga hinggap yang dapat membantu penyerbukan. Nah, kalau ini adalah tumbuhan anggrek. Mawar, melati, anggrek memiliki mahkota bunga berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Selanjutnya adalah bunga dandelion, memiliki serabut halus pada benih yang membantunya agar mudah terbawa angin. Ciri tumbuhan melindungi diri, halaman 87-89. 1. Memiliki duri untuk melindungi diri dari pemangsanya. Duri pada batang, contohnya ada mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, dan putri malu. Duri pada buah, contohnya ada durian. Nah, ini adalah gambar contoh-contoh dari tumbuhan yang telah Ibu sebutkan. Yang kedua, memiliki rambut halus, gelugut, pada permukaan batang dan daun untuk menimbulkan rasa gatal bila disentuh pemangsa. Contohnya ada bambu, jagung, terong, tebu. Nah, ini contohnya juga. Yang ketiga, memiliki daun tajam dan berduri di bagian tepinya untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya ada nanas, lidah buaya, dan kaktus. Ini adalah contoh tumbuhan yang telah Ibu sebutkan. Yang keempat, menghasilkan getah. Fungsi getah ada dua. Yang pertama, membuat hewan pemangsa yang menempel sulit bergerak. Yang kedua, menimbulkan perih pada kulit pemangsa. Contohnya ada tumbuhan sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka. Yang kelima, menghasilkan racun.
Efek racun yaitu bisa mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut kaku, halusinasi, dan bisa meninggal atau mati ya. Contohnya ada tumbuhan jarak dan kecubung. Selanjutnya kita akan membahas manfaat adaptasi tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Teman-teman bisa buka halaman 124. Yang pertama, lidah buaya. Manfaatnya menyerap polusi udara. Selanjutnya dagingnya untuk penyembuhan luka bakar karena dia ada efek dingin, mendinginkan ya. Ini bentuk tumbuhannya. Yang kedua adalah tumbuhan bakau. Manfaatnya menahan abrasi di pantai. Lalu bisa menjadi tempat hidup hewan laut. Yang ketiga, belutas. Bercabang banyak, berusuk halus, berbulu banyak, dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, berbatu, tingginya bisa mencapai 3 meter. Contohnya tanaman pagar hidup. Nah, ini adalah gambar-gambar dari yang telah Ibu sebutkan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama bisa untuk bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bisa menjadi bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bisa dijadikan bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, dapat menjadi bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Contohnya, jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. 5. Bisa untuk bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Lalu ada buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Selanjutnya kita akan membahas pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Teman-teman bisa buka halaman 131 dan 132. Yang pertama ada bunga padma raksasa atau Rafflesia. Bunga ini termasuk bunga yang langka atau tumbuhan langka sehingga pemerintah menetapkan taman nasional atau taman konservasi di tempat bunga ini tumbuh. Oke. Yang kedua, mencari informasi tentang tanaman ini. Maksudnya kita sebagai masyarakat harus mencari-cari informasi di mana saja bunga ini tumbuh dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita sebagai masyarakat tidak boleh merusak bunga dan lingkungan hidupnya. Ini adalah gambar dari bunga Rafflesia. Yang kedua adalah tumbuhan cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Biasanya dimanfaatkan untuk aromaterapi atau parfum. Nah, tumbuhan cendana ini
juga termasuk tumbuhan yang langka, sehingga kita harus melestarikan tumbuhan ini sesuai lingkungan hidupnya. Yang pertama, mengurangi penggunaan minyak cendana. Kita tidak boleh terus-menerus menggunakan minyak cendana karena nanti akan habis dan punah. Yang kedua, menetapkan sebagai kawasan konservasi. Baiklah, Ibu cukupkan materi hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.